Wartamu. Panggilan beribadah. Hari-hari hidup kita sebagai sebuah keluarga diwarnai dengan suka dan duka. Dalam situasi demikian, Tuhan selalu hadir dalam tangis dan keluh kita, agar kita dapat memaknai kesetiaan Tuhan, bahwa Ia dapat mengubah air mata duka menjadi sukacita. Saat keluarga kami tersandung dan nyaris jatuh, Tuhan menggandeng tangan kami dan mengatakan, "Bangunlah." Saat kehidupan keluarga kehilangan arah dan tujuan, Tuhan menegur dan mengatakan, "Kembalilah ke jalanku." Saat damai sejahtera jauh dari kehidupan keluarga, Tuhan menyapa dengan suara lembut, "Terimalah damai sejahteraku." Ia yang akan merengkuh kita. Dekapan kasih dan setianya menjadikan kita memiliki pengharapan. Rengkuhan Tuhan atas kelemahan kita menjadikan kita mampu melihat kasih setia Allah yang besar. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas Mari kita mentabiskan kebaktian saat ini dalam keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara nats yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama menurut kitab Ulangan pasal 7, kitab Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan.
Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan keluarga, kita tidak luput dari dosa dan kesalahan yang kerap kali kita lakukan dalam kehidupan kita. Tak jarang kita saling menyakiti antar anggota keluarga. Bahkan sebagai suami istri, kita tidak setia pada pasangan hidup kita masing-masing. Kesetiaan hampir luntur dari hidup rumah tangga Kristiani. Acap kali terjadi keretakan rumah tangga yang diakibatkan oleh pihak ketiga. Selain itu, tak jarang kekerasan rumah tangga terjadi dalam keluarga kita. Karena itu marilah dengan hati yang jujur, kita mengaku di hadapan Tuhan, menyesali dan memohon pengampunan daripadanya dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Jikalau kami ingin menyembunyikan sesuatu di antara kami, bisa saja orang lain tidak mengetahuinya. Tetapi di hadapan hadirat Tuhan, semua terbuka di mata-Mu, ya Allah. Karena itu di bulan keluarga ini, kami datang menghampiri Engkau, bersujud di hadapan hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang telah terbukti dalam hidup rumah tangga dan pelayanan-pelayanan kami. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami. Layakkan kami, ya Tuhan, untuk tetap berada di pelataran Tuhan sebagai anak-anak-Mu, ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon pengampunan dosa daripada-Mu. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengarlah olehmu berita anugerah Allah, sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya.
kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama menurut kitab Kejadian pasal 20, kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, di tangan kami telah terbuka kitab suci. Kami ingin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Kami mohon kepadamu ya Allah, terangilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang akan kami baca dan kami dengar bersama-sama boleh kami simpan di dalam hati kami masing-masing untuk selanjutnya kami mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Abraham dan Abimelek. Demikian sabdanya. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya,
Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikel perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Sampai sekian jauh firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang telah mendengar sabda Allah dan yang melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita baru saja mendengar sebuah kisah yang sangat mengharukan. Perjalanan kehidupan suami istri yang dicatat dalam Alkitab, yaitu Abraham dan Sarah. Kalau kita memperhatikan kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-18, maka saya mencatat di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 2 tokoh penting yang dibicarakan dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, adalah Abraham, dan yang kedua adalah Abimelek. Siapa Abraham itu? Saya yakin saudara-saudara kita sudah sangat mengenal setelah membaca dan menjadi orang percaya siapa sebenarnya Abraham. Kita kenal bahwa dia adalah memperoleh predikat yang sangat tinggi yang disebut sebagai bapa segala orang beriman. Bukan saja itu saudara-saudara, di dalam bacaan kitab Kejadian sebelumnya menceritakan kepada kita siapa sebenarnya Abraham. Ia adalah pribadi yang keluar dari Ur Kasdim,
dan berjalan bersama istri dan anak-anak. Kita ingat Sarah adalah seorang perempuan yang disebut sebagai mandul. Mereka berjalan dengan jarak yang cukup panjang untuk menempuh tempat di mana ayahnya berada, yaitu Haran. Ayah dari Abraham adalah Tera. Ketika mereka berada di Haran, Allah memberikan perhatian secara khusus kepada Abraham. Allah berkata kepada Abraham, engkau harus meninggalkan Haran. Engkau harus berjalan keluar dari negerimu, dan aku memilih engkau menjadi salah satu orang dalam keluargamu sebagai cikal bakal sebuah bangsa yang besar, yang kita kenal dengan bangsa Israel. Itu Abraham. Sedikit kita melihat, saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 12, saya baca satu ayat tentang Abraham. Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Allah berkata kepada Abraham begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi seorang pribadi Abraham, Allah akan menjadikan dia menjadi sebuah bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Allah menunjuk Abraham. Allah mau agar supaya Abraham ini adalah cikal bakal dari sebuah bangsa yang pada akhirnya Allah akan memilih bangsa ini menjadi bangsa pilihan Allah. Luar biasa. Karena itu saudara-saudara, dalam cerita Abraham, pada akhirnya orang sampai pada mengatakan Abraham adalah bapa segala orang percaya. Kalau kita baca perjanjian baru, kisah tentang Lazarus, semua orang Yahudi berkeyakinan bahwa kalau mereka mati, mereka ingin agar supaya mereka berada di pangkuan Abraham. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat siapa itu Abimelek. Saudara-saudara, seringkali kita menganggap bahwa Abimelek itu adalah nama seseorang. Sebetulnya tidak. Abimelek bukan nama seseorang, tetapi gelar seseorang. Kalau di dalam bangsa Filistin disebut Abimelek, itu mau mengatakan orang ini bergelar sebagai raja. Jadi Abimelek itu adalah raja. Sama, saudara-saudara, dengan kalau kita pergi ke Mesir, kita tahu ya apa yang disebut dengan raja orang Mesir, Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu gelar sebagai raja. Kalau kita pergi ke Mesir, Mak Bet sudah pernah, ya. Kalau kita pergi ke Mesir itu ada 3 piramid besar. Piramid besar itu dibangun oleh Fir'aun. Yang pertama, piramid yang besar itu adalah piramid yang disebut dengan Khufu. Jadi Fir'aun Khufu yang membangun piramid itu. Khufu adalah nama, Fir'aun adalah gelar sebagai raja. Yang kedua, saudara-saudara, piramid yang sedang disebut dengan piramid Khafre. Itu juga sama, ya. Fir'aun Khafre yang membangun piramid itu. Dan yang ketiga, Menkaure, ya, Fir'aun Menkaure yang membangun piramid. Jadi
Abimelek adalah gelar dan bukan nama. Saya katakan ini oleh karena banyak sekali menganggap bahwa Abimelek itu nama orang. Padahal Abimelek itu adalah gelar. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita perhatikan dua tokoh ini. Tokoh yang pertama adalah tadi saya katakan tokoh yang sangat terkenal. Bahkan ia mendapat predikat sebagai orang bapa dari segala orang percaya. Tetapi saudara-saudara, Alkitab jujur, ya, Alkitab jujur untuk mengatakan bahwa Abraham adalah juga seorang yang berdosa. Ia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Sama seperti saudara-saudara tokoh-tokoh besar, Raja Daud, Raja Salomo. Mereka adalah tokoh-tokoh yang luar biasa di mata orang Israel. Tetapi tokoh-tokoh yang besar menurut kesaksian Alkitab adalah orang-orang yang juga jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kalau kita membaca cerita tadi, ya, tentang Abraham memasuki wilayah Gerar yang dipimpin oleh Abimelek, raja Palestina ini, mereka berbohong. Dan Abraham sudah beberapa kali berbohong. Ketika masuk Mesir dulu, dia juga berbohong. Kalau orang tanya, ya, di Mesir, kalau orang tanya bilang beton dua bersaudara. Beton dua bersaudara. Memang betul, mereka dua bersaudara. Tetapi lebih dari itu, mereka dua suami istri. Ketika bacaan kita mereka masuk ke wilayah Gerar, mereka dua juga berbohong. Mereka bersepakat. Abraham katakan kepada Sarah, kamu ini cantik sekali. Ya, kalau masuk ke wilayah Gerar ini, sebaiknya kita dua bersepakat beton dua bersaudara. Apa maksudnya dengan kebohongan ini? Supaya saudara-saudara Abraham tidak dibunuh. Karena kebiasaan pada waktu itu adalah kalau ada perempuan yang cantik, ya, seorang ibu yang cantik bersama suaminya, orang asing masuk ke satu wilayah, maka yang menjadi korban adalah suaminya akan dibunuh dan istrinya akan diambil oleh raja. Karena itu Abraham berpikir, ini kalau saya tidak katakan berbohong begini, nanti saya mati. Kalau saya mati, saya kehilangan Sarah. Karena itu mereka bersepakat untuk berbohong. Omong kosong. Konteksnya tentu berbeda dengan kita. Ya, kalau sekarang janganlah. Kalau papa dan mama ada jalan di mall, ketemu banyak orang, jangan papa bilang, "Mak, kalau orang tanya begitu ya." Atau mama bilang kepada bapak, "Bapak kalau orang tanya bilang beton dua bersaudara ya. Jangan bilang beton dua suami istri." Itu makali mama langsung kadeluk memang. Ya, lu mau dapat ini, lu pu enak lah. Ya, lu kawin sembeta baru lu sengaja menyangkal sembeta di muka umum, nah itu susah. Tapi konteksnya beda. Ini pilihan solusi yang paling sulit bagi Abraham. Sebab sudah berlaku umum pada waktu itu. Kalau masuk wilayah ini, ya kalau istri cantik harus bilang begitu. Memang noda kekeluargaan suami istri itu pasti ada. Tapi paling tidak suami tidak dibunuh. Jadi itu pilihan yang paling sulit pada waktu itu. Kalau sekarang pilihan paling gampang, jangan bikin sulit lah, ya, jangan bikin sulit.
Saudara-saudara yang saya kasihi, jadi Alkitab itu jujur untuk mengatakan apapun kebohongan Abraham, tetap Allah tidak setujui. Dan cara untuk menegur Abraham atas kesalahan Abraham itu, bukan Allah datang kepada Abraham dan katakan, kau sudah berbohong, kau harus jujur. Sebab kalau jujur, Allah tahu juga bahwa itu masalah besar bagi mereka. Yang Allah tempuh adalah memberikan solusi yang lain. Allah menghampiri Abimelek. Allah mengingatkan kepada Abimelek. Walaupun Abraham yang salah, tapi Allah mengingatkan kepada Abimelek, jangan coba-coba. Jangan coba-coba menyentuh Sarah karena dia sudah punya suami. Dan dia punya suami itu adalah nabi. Dia adalah orang yang saya persiapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sekalipun Abraham yang melakukan kesalahan. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa Abraham yang salah, Abimelek yang dapat sasaran? Iya kan? Kalau kita pakai logika kita, Abraham yang berbohong, Allah menyalahkan Abimelek. Bukankah Allah mengatakan kepada Abraham, kau harus jujur? Tetapi Abimelek yang jadi masalah. Saudara-saudara, memang solusi manusia, jalan keluar yang ditempuh oleh manusia itu berbeda dengan solusi jalan keluar yang ditempuh oleh Allah. Kadang-kadang saudara-saudara, dalam kehidupan kita ingin untuk ada solusi. Tetapi solusi itu kadang-kadang kebohongannya itu lebih banyak. Dan itu ditunjukkan oleh Abraham. Solusi-solusi yang kita tempuh dalam kehidupan, pengalaman hidup kita itu banyak. Tetapi kadang-kadang bertentangan dengan iman dan hati nurani kita. Yang sebenarnya tidak ada konsekuensi apa-apa pun, kadang-kadang kita berbohong. Bapak di mana? Kalau ada yang telepon, kita sudah tunggu, Bapak belum datang. Padahal Bapak berbangun tidur, Bapak bilang sudah OTW. Coba. Padahal dia kasih tahu saja bahwa saya masih tidur, mohon maaf begitu. Saya terlambat karena ketiduran. Tidak ada konsekuensi apa-apa. Kenapa solusinya harus berbohong dan berbohong terus? Tetapi Allah mempunyai solusi yang berbeda dengan cara itu. Kenapa? Karena Allah telah mengikat janji. Allah sudah berjanji kepada Abraham, aku akan membesarkan engkau. Engkau adalah cikal bakal menjadi sebuah bangsa yang besar. Bangsa yang memberkati bangsa-bangsa. Sekarang ini kita mengalami berkat itu. Dari Abraham, Allah memilih bangsa Israel. Dan dari bangsa Israel, orang-orang mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, Allah tetap bukan mentolerir kebohongan Abraham. Tetapi Allah lebih memilih menjaga janji dan setianya kepada Abraham. Kau boleh berbohong, saya tidak setuju itu. Tapi saya mencegah supaya kamu terus berjalan menurut rencana Allah. Saya menekan Abimelek. Itu cara Allah. Supaya apa? Supaya sekalipun Abraham melakukan kesalahan, Allah yang setia itu tetap memelihara kasih setianya. Luar biasa. Allah tidak mengatakan kepada Abraham, Abraham, karena kau tidak setia, saya ganti orang saja. Saya pilih orang saja. Sebab Allah itu maha kuasa. Sekali dia tidak setia, Allah bisa saja membuang Abraham. Allah bisa memilih Lukas. Allah bisa memilih Bobby. Allah bisa memilih Pak Adi. Siapa saja bisa. Allah bisa memilih. Tapi Allah sudah berjanji kepada Abraham, dia akan setia pada janji itu.
Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di bulan keluarga ini kita belajar paling tidak 2 hal. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan selalu setia memelihara perjanjian. Bahkan ketika suami istri melakukan hal yang dapat membatalkan janji Tuhan, Allah tetap setia pada janji. Abraham dan Sarah dipilih oleh kasih karunia Allah untuk dapat berperan dalam sejarah keselamatan. Dan janji itu dipelihara oleh Allah. Dalam rumah tangga kita semua yang sudah menikah, kita pernah berjanji di depan sini. Ya kan? Tidak ada orang Kristen yang menikah tanpa janji. Semua suami istri pernah berjanji di hadapan sini. Di altar Tuhan kita pernah berjanji. Suami kepada istri, istri kepada suami. Apakah kita setia pada janji? Tidak. Sebab pasti seorang bapa pernah berbohong kepada istrinya. Seorang istri pernah berbohong kepada suaminya. Kalau saya tidak salah, ya, kita pernah, entah dalam pengalaman yang praktis yang sederhana apapun, daripada kita ribut lebih baik saya bilang begini, daripada kita beribut lebih, tidak apa-apa. Walaupun Allah tidak membenarkan itu, tetapi itu tidak berarti bahwa Allah membatalkan berkatnya bagi saudara dan saya. Yang Allah ingin adalah kita menyadari bahwa kita adalah Abraham kecil yang perlu terus-menerus mendekatkan, belajar dari Allah yang setia itu. Jangan belajar dari kesetiaan siapapun, belajar dari kesetiaan Tuhan, bahwa Dia adalah setia. Jadi kalau suami saya tidak setia, saya harus belajar bukan karena ketidaksetiaannya, tetapi belajar dari kesetiaan Tuhan, supaya saya tetap setia kepada suami. Jangan katakan, karena kau tidak setia, saya tidak perlu lagi kau dalam hidup. Atau sebaliknya, seorang suami, kalau istrinya tidak setia, jangan belajar dari ketidaksetiaan istri itu. Belajar dari kesetiaan Allah. Untuk mengatakan kepada istri, sekalipun engkau tidak setia kepada saya belajar dari kasih setia Allah itu untuk tetap setia kepadamu. Ya. Nah, kadang mama orang juga jahat ya. Kalau bapak sudah ketahuan, lu jangan harap mama mau cuci bapak pembaju lain. Kalau bisa setrika kasih angus, lu rasa di situ. Ya, tidak. Tapi ada seorang mama yang betul-betul setia. Dia tahu suaminya itu tidak betul, tapi dia terus melayani suaminya dengan setia. Dia belajar dari siapa? Dia belajar dari Tuhan. Kalau ukuran kesetiaan, semua ini kita ini gelap, hitam di hadapan Allah. Siapa yang bilang bersih? Abraham saja gelap, saya juga gelap, bapak mama juga sama. Tapi Allah memilih kita bukan karena kita ini sudah terang. Kita tetap gelap. Yang Allah inginkan adalah dari gelap itu kita belajar terus untuk mendekati hidup kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar solusi yang ditempuh manusia dan yang dipakai oleh Allah. Allah sangat bijak. Saudara-saudara tahu ketika Allah datang menghampiri Abimelek dalam mimpi dan tidak mengatakan itu kepada Abraham, Allah ingin memperbaiki itu. Itu solusi yang paling tepat. Yaitu bahwa dalam kesulitan yang dipikirkan Abraham dan Sarah, Allah turut bekerja untuk menciptakan sesuatu yang baik bagi Abraham dan bagi Sarah. Dalam kehidupan kita juga, saya kira
Kita semua mengalami banyak masalah. Terlalu amat banyak masalah. Yang kadang-kadang kita berpikir untuk mencari solusi sendiri menurut apa yang kita tahu. Yang sebenarnya bisa saja itu salah. Karena itu firman Tuhan mau mengajak kita di bulan keluarga ini. Setiap solusi suami istri, hadirkan Tuhan yang setia itu. Agar supaya Bapak Mama sekalian, kesulitan-kesulitan apapun, kita tidak dapat lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita minta supaya Tuhanlah yang juga turut bekerja memberikan solusi kepada kita. Saudara-saudara nonton di televisi, banyak sekali kejahatan. Suami bisa bunuh istri, istri juga bisa bunuh suami. Anak-anak bisa membunuh orang tua. Ada pelanggaran-pelanggaran, pencurian, pembunuhan, macam-macam. Coba cek, cari apa akarnya. Akarnya itu pasti banyak. Kalau orang mencuri sampai membunuh, kalau ditanya kenapa, akar persoalannya karena dia kesulitan ekonomi. Apakah kesulitan ekonomi itu hanya satu cara untuk membunuh orang lain? Tidak. Kalau Tuhan hadir dalam diri kita, ada solusi yang lebih baik dari itu. Di bulan keluarga ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lebih mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah setia. Di bulan keluarga ini kita harus katakan sebagai suami dan sebagai istri dan sebagai anak-anak, Tuhan Engkau luar biasa setia. Saya mau belajar dari kesetiaan Tuhan itu. Saya mau mempraktikkan kesetiaan Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Supaya dengan demikian, di bulan keluarga ini, keluarga-keluarga Kristen semakin dekat kepada jalan dan kebenaran Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum pengakuan iman rasuli, kita akan mendengar puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan yang dipersembahkan oleh Bapak Buce Tuatanase. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti
Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Hanya satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih atas puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengerti tiap persoalan kita, dan oleh sebab itu lewat puji-pujian kita semua diajak untuk membawa persoalan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tetap dalam keadaan berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dalam segala keadaan, Tuhan menyertai keluarga kita. Saat berada dalam kelemahan, Ia meneguhkan. Dalam kekurangan, Ia mencukupkan. Ketika kita terjatuh, Ia merengkuh kita bangkit kembali dan melihat karya kasih dan kesetiaannya. Sebagai umat yang dikasihinya, pantaslah bila kita mengucap syukur kepadanya. Sebab sabdanya dari Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari membawa persembahan syukur kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur hormat kemuliaan kami persembahkan bagi nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur atas waktu dan perkenanan Tuhan bagi kami, sehingga kami ada dalam satu persekutuan indah bersama Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kepada-Mu. Mari Bapa, berkati dan terimalah persembahan syukur kami, agar menjadi alat dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami dan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Menyanyi dari PKJ 164 ayat 1 dan ayat kedua. Tuhan, dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam doa syafaat kita bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang berjumpa dengan hari ulang tahun. Yang pertama, Nona BH Hajaweo yang berjumpa dengan hari ulang tahun yang ke-18. Sudah Ibu Heli Magnum yang berjumpa dengan hari ulang tahun yang ke-63, Diaken Estra Baru, Penatua Elizabeth Leonard, Diaken Paulina Bumalere, Diaken Orpa Lapiweni, hari ulang tahun yang ke-38 Ibu Regen Josten, ke-64 Bapak Gebi Josten, hari ulang tahun yang ke-26 anak Randi, hari ulang tahun yang ke-22 Viana Boys, hari ulang tahun pernikahan yang ke-30, hari ulang tahun yang kedua anak Alexa Todua, hari ulang tahun yang ke-72 Mama Omi Salamoni, dan hari ulang tahun dari cucu Bapak dan Mama Pena, yaitu Daniel Samuel Pena yang ketiga, dan kita akan masuk di dalam doa untuk mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa walaupun dalam kehidupan kami sebagai pribadi maupun keluarga, kadang-kadang kami tidak berlaku setia kepada Tuhan, kadang-kadang kami menunjukkan ketidaksetiaan itu di antara kami sebagai suami dan istri, sebagai orang tua kepada anak, bahkan anak kepada orang tua. Tapi kami sungguh mau belajar dari firman Tuhan yang kami dengar hari ini, untuk kami mau belajar dari kesetiaan Tuhan yang tidak pernah membatalkan janjinya. Terima kasih ya Allah. Kami mau mendekatkan hidup kami dan keluarga kami kepada Tuhan. Tuhan mau menolong kami, memberkati kami, supaya kami mampu untuk melaksanakan firman Tuhan dalam pengalaman-pengalaman hidup kami di bulan keluarga ini. Bapa yang ada dalam sorga, kami datang bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang hari ini berjumpa dengan hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Sebagian besar kami telah menyebutkan nama-nama mereka tadi. Tapi kami juga berdoa bagi mereka yang nama-namanya tidak disebutkan. Kami datang mengangkat syukur kami kepadamu ya Allah. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa dengan bertambahnya usia 1 tahun yang Tuhan karuniakan bagi saudara-saudara kami, Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang mulia. Karena itu ya Allah, kami mohon Tuhan ada bersama-sama dengan mereka ketika Tuhan menambahkan usia kepada mereka. Kami mohon agar supaya Tuhan menuntun dan membimbing perjalanan kehidupan mereka. Tuhan bentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang hidup takut akan Tuhan, pribadi-pribadi yang senantiasa menunjukkan kesetiaan dan kasih kepada sesama. Bapa yang ada dalam sorga, kami datang, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit, mereka yang bergumul dengan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, Engkau berkati dan jamah mereka ya Tuhan, agar supaya jika Tuhan berkenan, kami percaya Tuhan, Engkau dapat menyembuhkan mereka.
Secara khusus kami berdoa untuk kekasih kami Oma Hajaweo yang sekarang ini terbaring karena proses operasi mata di rumah sakit kota. Kami berdoa untuk Ibu Tati Barbir yang juga sedang sakit dan terbaring di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Hendrik Albertus yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Prof. Johannes. Kami berdoa untuk Bapak Hans Pena, Rayon 3 yang juga terbaring di rumah oleh karena sakit stroke. Semua saudara-saudara kami mohon kepadamu ya Tuhan, dalam kemurahan Tuhan Engkau ulurkan tangan kasih-Mu menjamah mereka dan memberkati mereka. Berikan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Kami datang, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Tuhan mau menghibur dan menguatkan tiap keluarga-keluarga ini ya Allah. Secara khusus kami menaruh perhatian untuk keluarga Rai Rutu dan keluarga Franz, di mana mereka kehilangan orang tua, kehilangan suami yang mereka kasihi dan cintai. Bapa yang ada dalam sorga, Engkau hadir untuk keluarga Rai Rutu, keluarga Franz. Engkau berikan penghiburan kepada mereka, kekuatan kepada mereka, bahwa sekalipun ia tidak bersama-sama dengan mereka, tetapi ia telah dimuliakan oleh Tuhan dalam pangkuan. Bapa yang ada dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan, bagi semua keluarga yang berduka, Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan dan penghiburan. Bapa yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, dalam kesibukan pelayanan dan tantangan-tantangan. Tuhan, Engkau mau menolong gerejamu ini lewat para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penginjil, presbiter, semua mereka yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Engkau mau memberkati mereka, sebab pelayanan-pelayanan yang kami angkat di dunia yang sangat modern ini berhadapan dengan berbagai kesulitan dan tantangan-tantangan. Tuhan melengkapi mereka dengan kuasa Roh-Mu ya Allah. Secara khusus kami berdoa untuk gereja Mesihi Injili di Timor, baik lingkup sinode klasis maupun jemaat. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Ebenezer Oiba. Engkau telah menempatkan 5 orang hamba-Mu bersama-sama dengan para presbiter, BPP, UPP, semua yang terlibat dalam pelayanan. Pakailah kami ya Tuhan sebagai alat dalam tangan kasih Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera dimanapun kami berada untuk jemaat Tuhan. Bapa yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami tahu ya Tuhan, memimpin bangsa yang besar ini bukanlah hal yang mudah. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pemimpin bangsa kami dari tahun ke tahun. Untuk bagaimana menciptakan damai dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah hal yang mudah. Karena itu kami berdoa untuk Presiden kami dan Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo bersama Wakil. Kami berdoa untuk para menteri sebagai kabinet kerja. Kami berdoa untuk para gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai pada jenjang yang paling bawah. Tuhan, Engkau berikan hikmat dan kuasa-Mu kepada mereka untuk sebijaksana mungkin mengambil keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, tantangan akhir-akhir ini lewat para demonstran, kami menghargai bahwa aspirasi itu perlu disampaikan, tetapi kami tidak mentolerir demonstrasi yang berbau anarkis,
yang sesungguhnya merugikan kami sendiri ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau lewat pemerintah menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Jikalau ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar dan lebih baik untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Tetapi jika ada kepentingan-kepentingan yang membungkus niat-niat yang tidak baik, Tuhan, Engkau tolong kami sebagaimana firman-Mu hari ini, agar supaya dengan cara Tuhan sebijaksana mungkin Engkau menolong bangsa dan negara kami. Bapa yang ada dalam sorga, kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kami dapat mengikuti kebaktian hamba-Mu yang memimpin kebaktian bersama dengan para presbiter yang bertugas. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan organis, bersama-sama dengan prokantor, petugas LCD, Solo dari Bapak Buce, semua kami yang terlibat dalam kebaktian hari ini. Tuhan berkati kami ya Allah, supaya kami ketika kembali, kami kembali dengan penuh damai, sejahtera dan sukacita. Semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, kami percaya tiap rumah tangga dan keluarga kami punya persoalan-persoalan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami tidak ungkapkan satu persatu itu, tetapi kami percaya dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, doa-doa menjadi saluran untuk kami mengungkapkan kepadamu ya Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu, tolonglah ya Tuhan setiap keluarga-keluarga yang punya pergumulan dan masalah-masalah yang berat. Mereka telah datang kepada Tuhan secara pribadi maupun dalam rumah tangga. Tuhan berkati ya Allah. Bapa yang ada dalam sorga, jemaat Tuhan yang berbakti di rumah-rumah tangga pada hari ini, kami juga berdoa bagi mereka, agar supaya ya Tuhan, walaupun mereka mengikuti live streaming, tetapi kami percaya itu tidak mengurangi Tuhan untuk hadir dan memberkati mereka di tiap rumah tangga mereka. Terima kasih ya Allah. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan pimpin dan sertai kami dalam perjalanan kembali kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Sambut kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, sebelum kita bangkit berdiri, saya ingatkan kepada kita sekalian untuk tidak terburu-buru keluar di pintu-pintu gerbang. Kita masuk sudah menjaga protokol kesehatan, waktu keluar kita mohon agar supaya kita mentertibkan diri kita, tidak berkerumun dan berdesak. Kalau Bapak Mama yang tidak terlalu terburu-buru, bisa bersabar sebentar sampai ada ruang di mana kita bisa berjalan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 318. Saudara-saudara, arahkanlah hidup keluargamu kepada Tuhan.
Jadilah keluarga yang menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Pujilah Tuhan yang merengkuh keluargamu dengan kasih setianya. Pulanglah dan terimalah olehmu berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 3, 4, 6. Tuhan Allah besertai engkau. Diharapkan Bapak Ibu bisa menjaga jarak, bisa bersabar agar tidak berdesak-desakan.